Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi lagi Maha Penyayang. Aku mulai mengarang kitab ini. Alhamdulillah alladzi tasofa bil kamalat. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi, yaitu tertentu bagi Allah. Alladzi tasofa bil kamalat, yang bersifat oleh Allah bil kamalati, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Adapun salawat, yakni rahmat yang disertai penghormatan setinggi-tingginya, wassalamu, dan kesejahteraan, yaitu moga-moga tercurah atas junjungan kita Nabi Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizati, yang dikuatkan, yang disokong oleh Nabi Muhammad bil mu'jizati, dengan segala mukjizat. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi Muhammad. Wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi Muhammad. Alladzina fa'alul hasanati, mereka orang-orang yang mengerjakan akan segala kebaikan. Wajtanabul munkarati, dan mereka yang menjauhi akan segala kemungkaran. Amma ba'du, adapun sesudah bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam, fayaqulul murtaji min rabbihi afwaz zallati wa qada'al hajat. Maka berkata oleh seorang hamba yang mengharapkan daripada Tuhannya akan maaf ampunan dari segala kesalahan, ketergelinciran, wa qada'al hajati, dan mengharapkan tercapainya segala hajat. Muhammad Nawawi Ibnu Umar
Namanya hamba itu Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali Al-Bantani. Qad tala taraddudu fikri fi tashihi manzumati Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Sungguh telah panjang, telah lama oleh muter-muter pikiranku, mondar-mandir pikiranku, bolak-balik pikiranku pada mentasheh kitab nazam karangan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Wahia fi dakhili kitabihil masyhuri bisyu'abil iman. Dan dia kitab nazam itu adanya di dalam kitab beliau yang masyhur dengan nama Syu'abil Iman, al-mu'rabati yang diarabkan, yang dialih bahasakan dengan bahasa Arab, al-mukhtasarati yang ringkas, min Syu'abil Imani al-Farisiyati, dialih bahasakan dari kitab Syu'abul Iman yang bahasa Persia, bahasa Urdu, lil allamati as-sayyidi Nuruddin al-Iji, di mana Syu'abul Iman bahasa Persia itu karangan bagi orang yang sangat alim, Sayyid Nuruddin al-Iji. Bikasril hamzati, dibaca dengan kasrah hamzahnya, iji. Nisbatun ila ij, yaitu dinisbatkan kepada negeri Ij. Baldatun bi Farisa, yaitu satu kota di Persia. Wahia min baharil kamili, dan dia kitab nazam itu tersusun daripada bahar kamil. Wa ajza'uhu mutafa'ilun, adapun juznya bahar kamil yaitu wazan mutafa'ilun, sita marratin, dengan 6 kali balikan. Wa adadu abiyatiha sittatun wa isyrun, adapun bilangan jumlah bait-baitnya nazam Syu'abul Iman itu ada 26 bait. Wal ghalibu annaha makhbunatun, adapun umumnya yaitu bahwa 26 bait itu terkena khobal. Summa lamman syaraha sadri aradtu an aktuba alaiha syarhan, kemudian tatkala telah terbuka oleh dadaku, maka menginginkan oleh aku akan bahwa menuliskan aku alaiha, atas nazam itu, syarhan nafi'an li, menuliskan akan kitab syarah penjabaran yang bermanfaat bagiku, wali abna'i jinsi, dan bagi anak-anak bangsaku.
mimman arada falaha, daripada orang yang menghendaki akan kebahagiaan. Wazidtu 'alaiha salasata abyatin fi awwaliha, dan menambahkan oleh aku atas kitab nazam itu akan 3 bait pada permulaannya. Wazada Abdul Mun'imi baitan fi akhiriha, dan menambahkan oleh Syekh Abdul Mun'im akan 1 bait di akhirnya nazam. Fasarat jumlatul abyati salasina, maka menjadilah oleh jumlah baitnya yaitu 30 bait. Wa sammaituhu qami'at tughyani ala mandumati syu'abil iman, dan memberi nama oleh aku akan kitab syarah dengan nama Qami'ut Tughyan, yang memutuskan kedurhakaan. Ala mandumati, menjabarkan atas kitab nazam Syu'abil Iman, kitab nazam Syu'abul Iman. Wa as'alullahal karima, dan memohon oleh aku pada Allah yang pemurah, yang royal, an yanfa'a bihi, agar bahwa memberi manfaat oleh Allah bihi, dengan kitab syarah, bimannihi, dengan semata-mata anugerahnya Allah, wa karamihi, dan kemurahan Allah. Innahu ala ma yasha'u qadir, sesungguhnya Allah atas apa-apa yang Ia kehendaki qadirun, yaitu maha kuasa. Wa bil ijabati jadirun, dan dengan pengijabahan doa yaitu pasti. Amin. Ay istajib doai, yakni ijabah ya Allah akan doa. Fakul, maka berkata oleh aku, alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, malam hari ini kita mengkaji kitab Qami'ut Tughyan, salah satu karya dari 115 karya ulama Nusantara yang mendunia, yakni Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebelum lebih lanjut, saudara, i'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fanni an yatasawwarahu qabla syuru'i fihi liyakuna ala basiratin fihi. Seyogianya bagi tiap-tiap orang yang memasuki satu disiplin ilmu, hendaknya menggambarkan terlebih dahulu sebagai resume tentang disiplin ilmu yang dipelajari, agar supaya dalam belajarnya ada kewaspadaan,
memahami dengan pemahaman yang mendalam tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya. Wa yakfi dzalika bi ma'rifatil mabadi'il 'ashar. Untuk kita bisa menggambarkan disiplin ilmu yang kita pelajari, cukuplah dengan mengetahui 10 program dasar setiap ilmu. Dalam setiap disiplin ilmu itu ada 10 macam program dasar. Ada definisi, ada objek bahasan, ada manfaat dan kegunaan, ada keutamaannya, ada penisbatannya, ada penyusun yang mengkodifikasikannya, ada namanya, ada dasar pengambilannya, ada hukum mempelajarinya, dan ke-10 ada materi-materinya. Dan kita malam hari ini adalah mengkaji disiplin ilmu Syu'abul Iman. Karena itu hendaklah kita tahu apa sih ilmu Syu'abul Iman itu. Objek bahasan ilmu Syu'abul Iman itu apa? Manfaat mempelajarinya apa? Keutamaan ilmu itu apa? Penisbatan ilmu Syu'abul Iman itu kemana? Yang menyusun, yang mengkodifikasikan, merumuskan muncul ilmu Syu'abul Iman itu siapa? Namanya apa? Pengambilannya dari mana? Hukum mempelajarinya apa? Dan materinya apa-apa. Inilah namanya Mabadi'ul 'Ashar daripada Syu'abul Iman. Udah apa ya? Belum? Karena itu saudara-saudara sekalian yang mulia, perlu diketahui definisi Syu'abul Iman ada 2. Yang pertama dalam tinjauan bahasa, dan kedua dalam tinjauan terminologi agama.
Secara bahasa, syu'abul iman terdiri dari dua kalimat. Pertama syu'ab, kedua iman. Syu'ab itu artinya cabang, jama' syu'bah, kelompok, itu syu'ab. Sedang iman artinya kepercayaan yang bulat di dalam hati. Sedangkan dalam terminologi agama, syu'abul iman itu adalah ilmun yubhasu fihi khisalul iman allati yatakammalu biha. Syu'abul iman adalah disiplin ilmu yang dibahas di dalamnya perkara-perkara keimanan yang menyebabkan iman seseorang menjadi sempurna. Karena iman adalah at-tasdiqul jazim. Iman itu adalah kepercayaan yang mantap, yang bulat, yang kuat. Penerimaan di dalam jiwa dan sanubari terhadap seluruh ajaran yang dibawa oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mudah, seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, kemudian takdir dan seterusnya. Jadi syu'abul iman ilmu yang membahas hal-hal yang menyebabkan iman menjadi paripurna, menjadi sempurna. Itu syu'abul iman. Lalu apa objek bahasannya? Yang dibahas adalah al-amal wal i'tiqad. Yang dibahas di dalam fan syu'abul iman adalah amal, perbuatan. Daripada perbuatan hati, amal hati. Kedua adalah amalul lisan. Dan ketiga amalul badan. Ada kerjaan hati, ada kerjaan lidah, ada kerjaan badan. Kerjaan lidah kayak disuruh baca Quran, baca sholawat. Kerjaan badan nanti ngomongin sholat dan seterusnya. Kerjaan hati disuruh tawadhu dan seterusnya, malu, qanaah, tawadhu, bukan tawadu, tahu warna duit, tawadu. Ini mau tawadhu, rendah hati.
Itu kerjaan hati. Di samping itu bicara tentang akidah, tentang disuruh beriman kepada Allah, malaikat. Ini biasanya dimula akan dijabarkan pada cabang. Begitu. Sambut iman. Apa manfaatnya kita ngaji fan syu'abul iman? Al-fawzu bis sa'adah fid darain. Orang kalau mengkaji syu'abul iman akan memperoleh kesuksesan di dunia dan di akhirat. Di dunia sukses, di akhirat sukses. Begitu. Karena dia fokus pada proses, tidak pernah protes. Apa fadilah ilmu syu'abul iman? Fadilahnya min asyrafil ulumi syar'iyyah. Kategorinya termasuk ilmu agama yang paling mulia. Karena berbicara jiwa dan raga, totalitas. Apa penisbatannya daripada fan syu'abul iman? Penisbatannya minal ulumi syar'iyyah. Kategorinya ilmu syariat Islam. Lalu siapa yang menyusunnya? Para ulama hadis seperti Imam Ibnu Hibban, dia yang mengkodifikasi awal. Diteruskan oleh Imam Al-Halimi, diteruskan oleh Imamul Baihaqi, dan banyak. Sampai akhirnya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Lalu apa namanya? Namanya Syu'abul Iman. Ngaji Syu'abul Iman, cabang-cabang iman. Iman tuh kayak pohon, ada cabangnya. Kalau cuman batang doang nggak menarik. Begitu. Kayak pohon pinang. Gitu. Pinang. Tinggi doang. Buat berteduh ndak bisa. Buahnya pahit, dipanjat licin, banyak kolinya. Panjat apa? Banyak kolinya. Pinang. Dan panjat pinang ini yang saya dengar dari ustad-ustad Arab, yang benar pinang dulu baru panjat. Pinang dulu baru, jangan panjat dulu baru pinang. Enggak benar. Begitu. Pengambilannya dari mana? Pengambilannya dari Quran dan hadis. Apa materinya? Apa hukum mempelajarinya? Ya wajib bagi orang yang umurnya 15 tahun.
Ini udah 15 tahun belum? Belum wajib. Ntar kalau udah 15 tahun wajib. Baligh, begitu, berakal. Apa materinya? Maka materinya ada 70 materi. Di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di dalam Sahih Bukhari juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslim, di mana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. A'laha la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq. Al-hadis atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, iman itu ada 77 cabang. Ada 77 cabang. Yang tertingginya la ilaha illallah. Ini ngomongin akidah. Dan paling rendahnya membuang polisi tidur dari jalanan. Hah? Iya, membuang duri yang ngalang-ngalangin jalan cepat. Begitu. Ada duri, ada beling, ada paku di jalanan. Ini disingkiri. Paling rendahnya tingkat keimanan. Itu mana polisi tidur tinggi banget lagi depan rumahnya. Biarin biar tahu rasa. Begitu kata dia. Ujungnya Allah uji bininya hamil. Udah mau brojol. Kagak bisa orang polisi tidur, adanya 27. Kata bininya, jangan kebut-kebut bang, ini sakit tahu. Dia pelan, tapi kudu buru-buru. Akhirnya dibuang juga habis itu. Ini kurang ajar, kan lo juga yang buang. Begitu. Diberi pengertian. Imatatul adha. Al-haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu satu bagian dari iman. Begitu. Nah, ini materi-materi yang akan dibedah di dalam kitab kita ini. Inilah namanya Mabadi'ul Asyarah tentang Syu'abul Iman. Perlu diketahui seorang ulama kalau menyusun kitab ada 5 yang mesti dia sebutkan. Yang pertama, bismillah di awalannya. Kedua, alhamdulillah.
sesudah bismillah. Ketiga, syahadat. Keempat, sholawat salam. Dan kelima, amma ba'du. Ini penting di dalam menyusun sebuah kitab. 5 ini disebut di samping itu sebagai wajib sinai. Orang yang menyusun kitab itu kudu memperkenalkan dirinya 5 perkara sebagai penyusun, biar kagak diributin asli apa palsu. Begitu. Ini udah mau ulang tahun ini, belum kelar. Yang pertama, dia kudu menyebutkan disiplin ilmu apa yang dia karang itu. Kayak kita Syu'abul Iman Qami'ut Tughyan bi syarhi Syu'abil. Kedua, kasih judul bukunya, kasih nama kitabnya. Jangan gak dikasih nama. Beli kitab bapak polos, kagak ada namanya. Kasih nama kitab bapak. Begitu, biar jelas sebagai bentuk jurusan. Gitu. Jangan sampai jurusannya dicurigai, panjang lagi, ribet. Tulis nama kitab bapak, kayak kita Qami'ut Tughyan, jelas. Ketiga, sebut nama penyusunnya. Kayak kitab kita ada disebut nama Muhammad Nawawi bin Umar, ada disebut Zainuddin bin Ali bin Ahmad sebagai kitab matan nadhamnya. Itu disebut nama penyusun, biar jelas. Gitu. Apa, siapa penyusunnya? Mulyo Yes, bukan Mulyono. Kalau Mulyo Yes begitu. Apa namanya, sebut Muhammad Nawawi bin Umar, sebut lagi Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Kemudian itu motivasi daripada menyusun kitab itu apa? Ini dibilangin motivasinya, ntar disebutin oleh yai kita. Untuk apa kitab disusun? Begitu. Biar orang ambil manfaat atau buat diri sendiri, diri aja, ya udah bayar royalti, akhirnya nggak ada musik di mana-mana, takut. Kudu ada motivasi mengarang kitab. Apa motivasinya mengarang? Kudu ada. Begitu.
dalam sebuah tesis atau skripsi atau disertasi, tujuan penulis itu kudu. Kemudian kudu ada bara'atul istihlal, yakni seorang penyusun itu harus mengungkapkan di awal-awal muqaddimahnya tentang apa yang bakal diurai di dalamnya, biar jelas. Begitu. Alhamdulillah allazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Oh, mau ngomongin Isra Mi'raj. Alhamdulilladzi syarrafal anama bidzuhuri zainil wujud. Oh, ini mau ngomongin maulid. Orang tahu. Jadi jelas namanya bara'atul istihlal. An yatakallamal muallifu fi awwali kalami bima yush'iru bimaqsudihi. Seorang penyusun itu dia sudah membahas di awal-awalnya tentang apa yang bakal menunjukkan tujuan daripada uraian yang ada. Kayak alhamdulillah tasofa bil kamala. Apa itu? Pakai kamala. Ada apa itu? Ini namanya bara'atul istihlal. Begitulah di dalam menyusun buku. Kitab ini dikarang oleh dua orang. Dasarnya karangan Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari, kakeknya pengarang Fathul Mu'in, di mana Fathul Mu'in dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Baru bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Penyusunnya adalah Syekh Zainuddin Al-Malibari. Zainuddin kakek, ada Zainuddin cucu, ada Zainuddin kakek. Ini mau kakek, kakeknya pengarang Fathul Mu'in, yaitu yang lahir pada hari Kamis pagi sesudah adzan subuh pada tanggal 12 bulan Sya'ban tahun 871 Hijriah. Lahir di Kusin, kota pinggir laut, kota tua di Malibar di India. Pengarangnya orang India. Gua kira orang India bikin martabak doang. Enggak, itu ulama banyak. Kusin. Ini kalau bahasa kita Tanjung Priuk, jadi dekat laut Kusin tuh. Kalau Bayoran jauh deh, begitu. Ini dekat laut Kusin, Malibar. Beliau wafat di usia 57 pada malam Jumat tanggal 16 bulan Sya'ban juga tahun 928
Hijriah. Itu yang dalam kurung, yang dikurung bait-bait syairnya, itu namanya Mandhumah Syu'abul Iman. Begitu. Itu karya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari, yang dalam kurung syairnya. Sedangkan Qami'ut Tughyan adalah karya ulama besar Nusantara yang mendunia, ulama kaliber internasional yang bergelar Sayyidu Ulama Hijaz, rajanya kiai di Mekah dan Madinah di zamannya, paling top markotopnya. Mekah Madinah paling hebatnya dia, yaitu Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi bin Ali, kelahiran Tanara dari Banten, yang hidup di Mekah, yang lahir tahun 1230 Hijriah dan wafat 1316 Hijriah. Sekarang 1447. 6 apa 7? 7. 1447 dikurangi 1316 berapa tuh? Berapa? 161. Masa? Hah? 103 tahun. 33. Yang benar nih. 130. Iya. Haul wafat di bulan Syawal, Jumat akhir bulan Syawal. Masehinya 1898 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2025 dikurangi itu berapa? Berapa? Hah? Wafat tahun berapa? Kagak dicatat berapa? 1898. Sekarang tahun berapa? Tadi berapa tahun? 127 kalau pakai Masehi. Haul Syekh Nawawi udah 131 lebih, itu karena pakai Hijriah. Begitu. Syekh Nawawi itu kerjaannya
tukang jabari itu lebih rumit. Orang menganalisa omongan orang tuh kudu punya akal sehat, biar enggak selagu-lagunya ngomong. Begitu. Jabarin itu paling sulit. Arahnya mau kemana? Begitu. Itu paling sulit. Seringkali sen kiri belok kanan. Kita harus bisa jabarinnya. Kelihatan. Begitu. Nah, jadi kita harus paham. Nah, itu kerjaan saya. Maka dikaranglah kitab namanya Qomi Utuyat sebagai penjabaran kitab Nazom Syu'abul Iman karya Syekh Zainuddin Al-Madibari. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saja akan belum. Kan belum. Malam ini juga bismillah nanti ya. Mau buru. Sabar. Segini aja nanti. Allah. Ada momen.